Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nida Usoliha dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang awal mula masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Meski Belanda adalah penjajah Indonesia yang paling lama, Belanda bukanlah bangsa Eropa yang pertama menaklukkan Nusantara. Sebelum Belanda, ada Portugis dan Spanyol yang tiba lebih dulu. Di awal abad ke-16, mengapa Belanda datang belakangan? Dikutip dari A History of Modern Indonesia, Science 1200-2008, karya MC Reclefs, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebelumnya, Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka, pada 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, belum lama singgah, Belanda sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Selain dilawan penduduk lokal, para penjelajah Belanda terkendala cuaca dan wabah penyakit. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Maka, pada tahun berikutnya Belanda kembali menggelar ekspedisi kedua ke Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Nekla yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal yang kembali ke Belanda pada 1599 sampai 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan itu memikat Belanda untuk membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Portugis bekerja sama dengan Kesultanan Ternate yang ingin Portugis pergi dari Maluku. Pada 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.